Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini tamu channel saya adalah Mas Gatot Subroto, seorang seniman dan aktivis lingkungan hidup. Beliau lebih dikenal dengan panggilan Gatot Stren Kali. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana ceritanya sampai Mas Gatot Subroto ini bisa mendapatkan, bisa dipanggil dengan panggilan Gatot Stren Kali. Nah, di samping sebagai seorang aktivis lingkungan hidup, beliau sesungguhnya memiliki background sebagai seorang musisi, karena dulu pernah pernah sekolah di SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Surabaya, yang mengambil jurusan apa, Mas? Jurusan Karawitan. Kemudian beliau pada tahun 80-an, 90-an juga dikenal sebagai salah satu penyair yang puisi-puisinya dimuat di sejumlah antologi puisi. Selamat pagi, Mas Gatot. Selamat pagi, Pak Amang. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, sebagaimana tadi setelah saya buka, kenapa Mas Gatot ini kok di kalangan aktivis di Surabaya khususnya dipanggil dengan sebutan Gatot Stren Kali. Nah. Ya, awal mula saya memakai branding identitas Gatot Stren Kali memang sejak ketika saya punya media online, media online kayak Facebook, terus YouTube, itu awal-awalnya. Terus yang terakhir ini kan Instagram, gitu. Juga saya punya website Tumblr juga Gatot Stren Kali. Terus YouTube juga Gatot Stren Kali. Facebook juga ada yang Gatot Stren Kali. Facebook saya itu ada 4 kalau tidak salah. Yang 2-nya keblokir. Kenapa kalau diblokir? Lupa passwordnya. Oh, lupa passwordnya. Ya. Tapi yang aktif 4 gitu, masih 4. Salah satunya ada Gatot Stren Kali. Itulah yang menurut saya efektif, karena Stren Kali itu salah satu lokasi tempat tinggal saya gitu loh, sebagai rumah, kegiatan, terus relasi sosial dengan masyarakat, terus banyak hal saya tuh mendapatkan pelajaran, pengetahuan di Stren Kali gitu. Terus nah, awal-awalnya juga tahun 2000-an sesudah reformasi
itu mau ada penggusuran besar-besaran kan, iya. di pinggir sungai gitu. Jadi nah itu ada beberapa wilayah yang sudah tergusur, 150 KK yang di Panjangjiwa itu sekitar tahun-tahun 2000-an gitu, yang itu sudah kegusur. Nah di situ saya sebagai waktu itu masih muda, terus saya membuat yang namanya Forum Pemuda Peduli Stren Kali gitu ya. Nah ini sebelum ke ranah selanjutnya gitu. Nah disitulah saya banyak berkenalan sama kawan-kawan, berjaringan dengan kampung-kampung yang di pinggir sungai ya, kayak daerah Gunung Sari, terus Medokan Semampir, Baratajaya, Karangpilang, Kebraon seingat saya waktu itu. Terus ada beberapa yang waktu itu masih menyatu di dalam gerakannya. Terus lalu kawan-kawan LSM, NGO lokal Surabaya, terus hadirnya kawan dari Jakarta, dalam hal ini Mbak Wardah Hafidz ya dengan UPC-nya. Apa? Mbak Wardah Hafidz. Ya? Ya, itu yang urban miskin itu ya? Ya, miskin Urban Poor ya? Konsorsium. Nah, disitulah saya berkenalan ya, waktu itu berkenalan. Beliau hadir juga di Stren Kali. Terus kalau tidak salah tahun-tahun 2002 itu UPC atau Mbak Wardah itu membuat UPC ya? UPC ya. Apa itu singkatan? Urban Poor Konsorsium. Urban Poor Konsorsium. Konsorsium. Istilahnya menanggulangi aktivitas kemiskinan kota gitu ya. Sebentar Mas, itu tadi kan Mas Gatot sudah menjelaskan beberapa poin yang menyangkut kegiatan Stren Kali. Ya. Enggak, motivasinya itu loh, motivasinya Mas Gatot, faktor picunya apa? Oh, itu awalnya kan satu, rumah saya kan memang di pinggir sungai ya. Oh gitu. Mau kena gusur ya otomatis saya membela rumah. Nah kebetulan saya kan dulu tahun 93 itu ketua buruh ya. Dulu kan belum banyak organisasi buruh. Dulu masih SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Nah kebetulan saya sektor lem, lembaga logam, elektronik dan satunya ini yang pokoknya lem ya, mesin. Itu di mana tuh? Di Mrebek Industri 2. Mrebek ya? Oh, ya, itu itu ya? Pabrik lampu halogen. Oh, lampu halogen. Iya. Ya. Saya sempat 2 kali jabat, terus ada Krismon itu, Krismon Noter tahun 98. Nah, pabrik mulai kolab, nggak kolab sih, ya tutup gitu. Itu sebenarnya punyanya kelompoknya Astra Internasional ya, Global kalau tidak salah, itu banyak yang diciut-ciutkan ya gitulah usahanya kan mulai dirampingkan ya bahasanya, terlalu besar mungkin itu. Nah disitulah saya punya bekal sebagai seorang organisatoris gerakan buruh. Kebetulan rumah saya itu di pinggir sungai, ada penertiban, penggusuran. Nah saya ikut terdorong. Ya otomatis ikut terdorong. Nah saya juga tadi sempat disinggung sebagai seorang seniman karena awalnya memang saya tahun 80-an lah, 79 80 memang sekolah di SMKI ya, jurusan Karawitan. Habis gitu saya pindah. Itu yang kampusnya di Jalan Gendeng Kali itu? Iya benar Pak, Taman Budaya. Sekarang di apa itu? Di Semolowa. Klampis ya? Bukan. Dekatnya Petra itu loh. Oh iya. Siwalan Kerto. Benar. Iya. Masuk gitu.
Nah itu SMK 12 tak gimana itu? Ya, SMK 12 ya. Ya benar. Nah itu terus saya dari SMKI saya pindah di SMA. Ya, jurusan SMA mana itu? Ya SMA swasta lah. Ya. Tidak mungkin negeri kan. Ya, habis negeri SMKI kita negeri. Terus swasta gitu. Nah habis lulus SMA saya ikut mendaftar di Bengkel Muda Surabaya. Itu organisasi seniman ya? Kesenian. Yang markasnya di Balai Pemuda itu? Balai Pemuda, benar. Tahun berapa itu? Ya sekitar tahun 80-an lah. Saya 80-an, ya. Saya lupa ingat ya. Itu. Nah di situ saya lebih banyak istilahnya kegiatan seni, diskusi. Ya, diskusi seni sampai kalau sempat saya ini salah satunya saya ikut antologi puisinya. Antologi puisi ya. Bengkelnya ini Bengkel Muda yang keberapa ini? Seingat saya kalau nggak pertama atau kedua, saya kurang begitu paham ya. Itu yang kalau nggak salah yang ada Mbak Siriki itu ya. Ada. Kemudian Mas masih Yandis, lengkap. Ya, Sabrot. Ada Sabrot, ada Mas Tajudin ya. Tajudin Nur. Lengkap waktu itu. Lengkap, ya, ini saya ikut pertama kali antologi puisinya Bengkel. Itu. Nah, di Bengkel itu saya sebenarnya lebih fokus di musik sebenarnya. Di musik ya? Ya, di musik. Nah, di Bengkel memang programnya kan kayak itu ya, namanya kayak bukan seperti kayak sekolah, tetapi kayak sanggar, bener. Kayak sanggar, jadi modelnya diskusi sampai malam, latihan sampai malam, terus karya-karyanya saya pikir waktu itu masih sangat kreatif ya, kawan-kawan sampai kreatif. Nah, tapi sempat waktu itu saya ikut di antologi itu saya ikut 3 ya, saya jelaskan lagi. Saya ikut 3 antologi. Ini salah satunya ini yang Paradigma. Dan ini kumpulannya kawan-kawan diskusi penulis. Waktu itu ada penulis namanya Paradigma, diskusi dan penulis Paradigma. Ya munculnya tahun-tahun sekitar ini tahun. Yang ada Mas Adam Al-Chefni ya? Ada Chefni yang di Jakarta. Ada Mas Sundayana. Sukemi, terus Hasan Sukemi Basri. Itu yang pernah jadi staf menteri Pak Noh itu ya? Staf menteri dia. Pak Noh ya? Pak Noh. Menteri Pendidikan ya gitu. Terus macam-macam lah. Di sini ini banyak kawan-kawan yang terkenal. Ini sama-sama anak terkenal. Nah, ini juga antologi yang saya ikut antologi di Lumpur Lapindo. Korban Lumpur Lapindo. Nah, kebetulan juga juga banyak penyair-penyair Indonesia yang ikut di sini. Ini intinya ngeritik Lapindo ya? Enggak, ya. Mengingatkan? Ya, sambil ngeritik, sambil menjelaskan bahwa persoalan korban Lumpur Lapindo ini enggak main-main. Sekarang sampai sekarang kan yang yang muncrat-muncrat itu sumbernya itu kan enggak habis-habis, lumpurnya ini kan enggak habis-habis sampai sekarang ini. Terus kegiatan untuk berkesenian saya itu saya pernah di Serenkali ini di Serenkali saya pernah ikut Jakarta Biennale tahun 2015. Jakarta Biennale itu event seni rupa ya? Seni rupa internasional. Internasional. Nah, terus Mas Gatot dengan paguyuban Serenkali itu menampilkan seni apa itu? Kalau bahasanya itu kan media instalasi. Instalasi. Tapi kita pakai main spanduk sangat. Kalau seni rupa itu ada patung, ada lukis, ada keramik mungkin ya. Iya. Nah, Mas Gatot ikut yang ke medianya yang seni instalasi. Tentu saja mungkin yang ada hubungannya dengan Serenkali ya. Iya, ada Serenkali. Nah, yang maaf saya tunjukkan. Nah, ini kayak ini. Terus ini kerjasama kolaborasi sama Van de Beek
dari Belanda sama Liftpack dari Jogja, kelompok komunitas Liftpack Jogja. Nah, Liftpack Jogja. Jakarta Binel tahun 2015. Nah, tahun 2001 Strain Kali juga ikut Jatim Benele. Oh, Jatim Binel. Ya. Juga instalasi. Tapi kita pakai tema perahu. Oh, perahu. Pembuatan perahu. Pembuatan perahu sama Pak Warsito. Tapi rencana kita mau memamerkan dokumentasi. Jadi beberapa perahu-perahu sungai yang di Strain ini sangat banyak sekali ya. Nah, itu saya angkat menjadi istilahnya bahasa saya advokasi publik ya. Tapi lewat media seni. Lewat media seni gitu ya. Mas Gatot, gini ya. Ini maaf ya. Iya. Ini maaf ya. Orang tinggal di Strain Kali itu kan kalau tidak salah menurut peraturannya, menurut undang-undangnya atau gimana lah ya, itu kan ada batasannya ya. Ada sekian meter dari pinggir kali itu tidak boleh mendirikan bangunan. Itu di Surabaya kalau tidak salah ada perdanya juga. Perda partisipatif ya. Apakah tindakan yang telah dilakukan oleh Mas Gatot dan kawan-kawan ini tidak melanggar peraturan? Ya, secara de facto ya. Kenyataannya kan bahwa ini persoalan lahan di kota. Ya, secara normatif lahan di kota ini sebenarnya kan banyak sekali persoalan-persoalan tanah. Kalau di Surabaya ini kan ada surat hijau, surat tanah olor-oloran. Terus disinilah yang saya pahami sebagai aktivis itu adalah perebutan ruang kota. Nah, sedangkan status yang ada di pinggir sungai itu memang diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007. Nah, di sana ada yang kalau tidak salah masalah kawasan. Itu pasal nomor 13. Nomor bab H kalau tidak salah itu ada yang namanya disebutkan kawasan pemukiman terbatas. Jadi itu udah konteks hukum, secara hukum ya. Yaitu kalau kita dikatakan melanggar sih aturannya sudah jelas ada peraturan daerah, tetapi persoalan politik ya, isu segala macam ya selalu mempersoalkan orang-orang pinggir sungai itu liar, kumuh dan segala macam. Padahal mulai tahun 2002 sejak ada UPC, Urban Konsorsium, kita didampingi sama UPC itu. UPC itu sebenarnya ada konsorsium. Nah, itu di bawahnya itu ada yang namanya dulu itu Apling atau sekarang Jerami, Jaringan Rakyat Miskin Kota se-Indonesia. Itu ada sekitar 12 kota gitu. Sama-sama permasalahannya seorang miskin kota ya. Tapi kalau termasuk di Korban Lumpur Lapindo di Porong sana itu juga di bawah naungan UPC. Jadi sama UPC itu memang banyak sekali diajari cara bagaimana ada 3 pilar kalau tidak salah. Satu soal advokasi, yang kedua soal organisasi, yang ketiga soal networking gitu. Nah, di Strain Kali Surabaya itu punya yang namanya Paguyuban Warga Strain Kali Surabaya. Kebetulan tahun 2010 saya jadi wakil sekjen Paguyuban gitu ya. Nah di tahun 2002 sampai sekarang ini masih terlibat di dalam kegiatan penataan sungai, penataan kampung yang di pinggir sungai. Terus rumah harus menghadap sungai, tidak belakangi. Terus jamban-jamban yang di pinggir sungai itu sudah tidak ada karena sudah jadi jalan. Nah, ini maaf ya.
apakah yang dilakukan Mas Gatot dan kawan-kawan ini, misalnya tadi itu menghilangkan jamban yang di sungai, kemudian memberi penghijauan di sekitar sesuai dengan lingkungan, sayuran, dengan pohon-pohon peneduh, pengolahan sampah, pengolahan sampah dan lain itu adalah bagian dari perjuangan melunakkan pemerintah. Apa semacam itu? Itu sebagian dari advokasi. Karena kalau kita masih kumuh, dianggap liar, terus tidak menata lingkungannya, rumahnya, terus pinggir sungai, ya dipastikan kita akan dikecam habis-habisan ya. Istilahnya bahasanya itu diisukan yang nggak baik. Mungkin upaya ini dalam konteks yang lain, dalam dimensi yang lain, seperti yang dilakukan Romo Mangkunwijaya itu, hampir Kali Code itu ya, hampir mirip. Memang mirip kan. Sebetulnya orang mendirikan bangunan di pinggir kali itu, maaf ya, di Kali Code itu kan ya nggak boleh sebetulnya, menurut peraturan ya. Ya peraturan tuh. Tapi karena dibuat indah, dibuat artistik, maka pemerintah itu menjadi lunak kan gitu ya, menjadi permisif gitu. Benar, tapi lebih pasnya itu memang negara-negara Asia ya, Asia Tenggara itu memang pemukimannya lebih banyak yang miskin ya. Banyak itu di sungai, di pinggir sungai Thailand. Kebetulan kita punya jaringan yang namanya LOKOA. LOKOA itu jaringan rakyat miskin Asia. Itu anggotanya ada Thailand, Filipina, terus Myanmar. Nah, kemarin kan rame-rame di Myanmar, kita sempat advokasi di sana, di Indonesia, tapi publikasinya di media online-nya besar-besaran ya itu. Terus di India, Korea gitu. Terus kemarin yang baru kan tidak salah Jepang gitu ya. Jepang tuh malah gelandangan itu, yang tunawisma yang rumahnya itu kayak tenda-tenda itu, rumahnya tenda-tenda. Jadi sebenarnya secara human right city atau dasar-dasar hak tempat tinggal itu memang dilindungi secara hukum di internasional, itu dilindungi. Bahkan saya sempat ikut Habitat ya, Pripkom Habitat, memang saya pernah presentasi di Pripkom Habitat tahun 2016 di Surabaya itu ya, memang waktu itu wali kotanya masih, maaf ya, sudah mantan itu, ditanya mana rumah-rumah yang dianggap miskin, yang kumuh, yang sekarang ditata. Nah, wali kotanya kan tidak bisa menjawab, soalnya dia tidak punya contoh untuk di internasional. Nah, akhirnya yang Stren Kali itu yang dibuat contoh, lalu wali kotanya datang di, kalau tidak salah di kampung pinggir sungai yang di Gunung Sari itu. Nah, di sana wali kotanya datang dengan tamu-tamunya yang dari Pripkom Habitat itu, perwakilan PBB macam-macam dari negara-negara dunia ya. Terus kaget bahwa yang bisa menata itu justru warga yang dianggap liar. Justru yang punya RT-nya, kalau tidak salah yang di sebelah selatannya, ya, selatan sungai, itu malah tidak mau menata. Itu ada RT-nya. Lalu camatnya, lurahnya ini dipanggil sama wali kota, dimarahi itu. Dimarahi seketika itu. Panggil gitu ya. Rumah-rumah yang dekat-dekat kampung-kampung pinggir sungai itu. Nah, sedangkan yang dikoordinir oleh Paguyuban Warga Stren Kali Surabaya, mulai dari Karangpilang, terus Gunung Kebraon, Gunung Sari, terus Kampung Baru, Beratang, Baratajaya sampai Medokan Semampir sudah menata, sudah mengepras rumahnya sampai 5 meter, ada yang 7 meter, itu tergantung segmen lahannya ya. Itu jadi di pinggir sungai ada jalan inspeksi, namanya jalan inspeksi. Seperti di Dupak itu ya, ada ya?
Nah, Dupak itu ada yang sudah jauh, itu kan memang itu Dupak itu kan seingat saya ada yang jalan besar ya. Jalan besar itu kan? Iya, tapi ada yang ada pemukimannya kan. Yang jalan kecil. Iya. Itu yang rumahnya dicat-cat bagus itu ya. Warna-warni itu ya. Ya, itu sebelum mereka nah sesudah itu mungkin pihak pemerintah ya punya contoh-contoh. Sebelumnya enggak ada. Sebelumnya ada ya. Sebelumnya masih Stren Kali Surabaya. Mas, saya mau tanya gini ya. Iya. Berapa sih jumlah warga di Surabaya ini yang tinggal di sepanjang Stren Kali yang dianggap mereka itu tidak berbadan hukum lahan yang dimiliki? Berapa kira-kira, Mas? Waduh, itu kan susah ya. Kalau dulu saya masih tahun-tahun 2002 itu kan masih minim. Ya. Jadi, kalau seingat saya itu saya berdasarkan kalau 10.000 KK itu ada, itu hanya masih dikoordinir oleh paguyuban ya. 10.000 KK itu besar sekali. Kalau Surabaya ini kan ya enggak tahu mungkin ratusan ribu ya. Jumlahnya sekarang kan ya? Kalau enggak salah kan jumlah KK penduduknya kan 3 juta. 3 juta ya. Kalau siang kan 5 juta. Iya. Karena yang 2 juta kan orang-orang maaf ya, orang-orang luar. Komuter. Ya. Orang-orang di luar Surabaya. Kalau orang Surabayanya diperkirakan tuh ya 3 juta ya, tinggal dipilah-pilah gitu aja. Ada 100.000 ada ya? Iya, kalau kan terus disingkat saya itu daerah-daerah mana ini kan juga ada Stren Kali itu, yang Kali Mas, sekali Kepiting itu, terus kalau mana itu banyak sekali kok itu. Tapi kalinya kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Ya, seingat saya sudah diperbaiki oleh pemerintah kota, sudah ditata. Dulu yang di Kali Jagir ya, Kali Wonorejo, itu kan sudah ditertibkan kan itu. Iya. Tapi tidak tahu yang bagian timur ya, yang timur utara Kali kalau itu. Yang Wonorejo saya ini kurang paham ya. Itu kan juga dampingannya kawan-kawan aktivis lain. Jadi terus gini Mas Gatot. Sebagai seorang aktivis yang seniman, itu saya dengar Mas Gatot juga sering mementaskan pembacaan puisi, musik, teater di berbagai di komunitas Stren Kali. Iya, kalau itu misi apa sebetulnya? Apakah itu seni murni atau seni yang misi, seni yang pesan, ya seni yang punya muatan untuk menyadarkan masyarakat atau bagaimana itu? Ya, diantaranya itu. Saya lebih ke seni sebagai, maaf ya, alat propaganda dari sebuah gerakan masyarakat miskin kota. Kalau seni murni saya otomatis kalah sama kawan-kawan yang punya nama itu ya. Yang punya nama, pasti. Meskipun mereka ada juga yang seninya juga. Cara pesan juga ada loh. Iya, sekarang kan banyak seniman yang murni ke aktivis, aktivis ke seni. Saya enggak nyebut nama ya, kayak Mulyono, kayak apa banyak sekarang tuh. Terus Afrizal Malna sekarang kan juga di Surabaya, Sidoarjo juga garap-garap aktivisme seni. Jadi sekarang ini enggak harus di kotak-kotak bahwa wilayah aktivis itu harus turun di jalan. Aktivis justru kan lebih universal menurut saya. Gerakannya lebih universal, dia lebih belajar pengetahuannya secara mandiri. Itu karena pola pikirnya kan ya universal ya itu. Terus seni sebagai media kalau orang aktivis gitu. Karena itu sebagai langkah untuk cara penyadaran masyarakat. Ya, strategi masyarakat paham terhadap apa yang misi yang tujuan tadi yang ingin disampaikan terhadap masyarakat. Jadi kalau saya buat musik, ini kan sekarang seni sebagai kendaraan ya. Bukanlah. Saya nanti dikira cari makan. Enggak, maksudnya kendaraan sosial. Itu bukan kendaraan
bukan Secara- kendaraan profit. Ya. ya, ya, Bukan kendaraan usaha, cari iya. makan ya, kendaraan Iya. untuk penyadaran masyarakat kan gitu. Ya, ya, Kadang-kadang ini kan susah, tujuan orang kan macam-macam, beragam, soalnya pola pikir orang kan ya, 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 macam-macam. ya. Padahal kita kan ya bondo dewe, ya, kadang ada project Ya, kolaborasi sama kawan baru Ya, ya, punya anggaran lumayan lah bisa ya, ya. untuk eksistensinya. Oke, Mas Gatot, Oke. saya kira Ya. kita sudahi percakapan pagi ini karena waktunya sudah mendekati target yang telah kita sepakati tadi. Iya. Nah, mungkin Mas Gatot ada saran-saran? Saran saya sih aktivis itu sebenarnya adalah sebuah pelaku yang menurut saya dia memang memperjuangkan sesuatu ya, entah itu soal kebijakan publik, entah masyarakat miskin, terutama masyarakat miskin ya. Kalau masyarakat elit kan nggak mungkin kan, elit kan sudah kuat ya, pasti yang seingat saya ada dua lah, kalau nggak kebijakan publik ya masyarakat miskin, atau sekarang yang ramai itu soal lingkungan, misalnya bagaimana tambang-tambang ini yang luar biasa ya, eksplorasi yang sangat luar biasa. Nah itu benturannya sama kekuasaan, sama kawan-kawan aktivis. Nah, kadang-kadang kan para penguasa ini nggak paham gitu loh, main apa ya yang pokoknya lah itu yang jadi persoalan. Padahal di situ milik adat, milik rakyat miskin yang sudah lama puluhan tahun, tapi masih diterjang dengan aturan-aturan yang kira-kira dibuat manipulatif, menurut saya manipulatif. Dari rakyatnya nggak tahu, dulu nggak ada aturan, sekarang dibuat aturan, lalu moro nyerang tambang di satu wilayah desanya atau di pinggir kaki gunung gitu kan. Karena kan banyak sekali ini. Jadi dengan aturan-aturan yang mungkin pernah dengar omnibus law misalnya kayak gitu, Ya. itu kan jadi persoalan di warga masyarakat, khususnya kawan-kawan yang ada di daerah-daerah ya. Kalau di kota ya paling ya kebijakan publik kayak gitu. Ya, saya pikir itu. Ya. Demikianlah teman-teman perbincangan siang ini dengan Mas Gatot Subroto atau yang lebih dikenal dengan Gatot Stren Kali. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Terima kasih.